Yuk. Oke, assalamualaikum. Gimana cara gue bisa berhenti dari nikotin? Ya, yang sangat candu itu, gue bener-bener parah pokoknya. So, kita akan mulai aja pembahasan kali ini. Gimana cara berhenti vape ataupun mungkin rokok ya. Let's go. Nah, jadi cerita awalnya gue pengen flashback dulu. Keluarga gue itu adik kakak semuanya nggak ada yang merokok. Cuman babeh gue merokok gitu ya. Cuman ya udah, gue hidup dengan prinsip tidak akan merokok gitu ya. Cuman suatu hari tiba-tiba muncullah ide yang kayaknya gue pengen diet. Karena gue waktu itu beratnya udah 97 kilo. Jadi gue dari kecil sampai nikah itu gak merokok gitu ya. Bukan orang yang merokok ya. Gue menikah 2021. Di tahun 2022 ada inisiatif untuk pengen diet. Dan saat itu siasatnya adalah nge-vape ya. Lalu gue coba-coba aja nge-vape, keinginan sendiri, dengan tekad dan yakin bahwa resikonya akan semua gue tanggung sendiri. Tapi satu hal yang gue tidak pikirkan adalah ini nih, banyak orang juga yang lupa kalau lu masuk ke dunia nikotin, entah itu vape ataupun rokok, lu terjun di situ selamanya. Gue nggak pikir ke situ. Tapi pas gue pikirin di tengah-tengah gue lagi nikmat nge-vape nih, oh iya, berarti gue selamanya dong nyedotin ini barang gitu ya. Nah, kembali lagi tahun 2022 gue nekat masuk ke toko vape dan beli liquid lah, beli alatnya segala macem tanpa ngerti gitu ya. Gue salah dulu beli segala macam, lalu mulai aja nyedot des tanpa sadar gue kecanduan nikotin. Gue pakai liquid juicy segala macam untuk pemula ya. Ini sedikit throwback dulu. Lalu makin kecanduan diracunilah oleh liquid creamy. Ya, liquid creamy inilah titik di mana kecanduan itu akan meningkat. Sebentar dulu gue disclaimer dulu buat para penggiat vape yang punya toko vape, yang punya usaha vape, teman-teman gue pun banyak ya. Gue tidak berniat menjatuhkan siapapun di sini. Ini hanya sharing pengalaman gue dan gue ingin mengajak juga buat teman-teman yang pengen berhenti, dan gue pengen membantu juga gimana caranya bisa berhenti dari nikotin ya. Semoga dari vape dan rokok, karena nanti gue akan kasih juga soal rokoknya di ending. Oke, lanjut lagi. Lalu setelah gue mentok di situ, diracunilah, cobain pakai 6 mg. Nah, itu dia titik dimana kecanduan nikotin gue makin gila. Pada saat gue pakai 3 mg, semuanya berjalan baik-baik saja. Kerjaan gue aman, ya, kalau nggak nge-vape pun aman. Lalu gue masuk ke 6 mg, meskipun awalnya batuk-batuk, semuanya gue tahan, gue lewatin dan makin edan, Pak. Edan dalam arti kata ini nikmat parah, ya. Ini gue ngomong gini bukan buat ditiru, tapi gue pengen kasih pelajaran. Kalau lo udah masuk ke 6 mg, lo harus udah hati-hati karena rasa kecanduannya makin gila. 6 mg itu nikmat sekali pada saat itu. Setelah itu gue pindah lagi, 6 mg udah mulai bosen, tenggorokan gue udah mulai kebal, masuk ke 9 mg. Setelah gue bosen di 6 mg, gue masuklah ke 9 mg. Tanpa sadar ini nikotin udah makin gila, Pak. 9 mg ini udah lebih dari nikotinnya yang ada di rokok-rokok loh. Ini 9 mg edan sangat tinggi, Pak. Gue bener-bener lupa karena udah lama gak pakai liquid gitu. 9 mg udah mentok. Gue pakai 11 mg, Pak. Terlalu gila ya. 11 mg adalah nikotin paling peaknya gue. Jadi di saat itu 11 mg pun udah di titik tidak terasa di tenggorokan, saking edannya ya. Setelah 11 mg itu kecanduan, nambah lagi gue device. Gue pakai pods juga. Buat yang ngerti vape gak apa-apa, bagus. Mending jangan ngerti, jangan memulai, karena kecanduannya waduh edan, Pak ya. Nanti gue akan jelasin kenapa kecanduan ini kurang baik ya. Gak usah lah, akal sehat kita pun pasti tahu bahwa nikotin itu nyandu, Pak, dan gak ada bagusnya buat hidup gitu. Kalau ada bagusnya, ini dengerin nih buat para pemuja fanatik ya. Jangan bilang, oh lu enggak, nikotin gak ada bagus-bagusnya. Kalau lu rasa nge-vape itu bagus, kasih aja ke anak lu 3 tahun gitu ya. Sederhananya gitu. Lu harus akui aja, meskipun lu masih nge-vape. Gue pun sama, gue pas masih nge-vape, gue akui aja ini emang barang gak bagus. Jangan dibilang ini sehat, ini gini nggak, santai. Gue hanya bicara pengalaman gue aja, gitu ya. Gue udah mentok di 11 mg, pakai pods juga. Podsnya pakai 30 mg. Pernah bahkan di akhir-akhir pakai yang 50 mg. Udah gelo, Pak. Udah gelo, Pak. Levelnya udah edan. Dan seberapa gila gue kecanduan nikotin saat itu adalah gue pagi-pagi bangun pagi sebelum subuh, pertama kali bangun pagi langsung sedot vape. Lalu aktivitas segala macam, udah sholat nge-vape lagi,
push. Terus hidup pagi nge-vape, jemur baju nge-vape, segala macem yang gua lakuin nge-vape, nonton nge-vape, makan, beres makan nge-vape lagi, masuk kerja nge-vape, sambil jalan nge-vape, ngedit sambil nge-vape, terus push sampai sore, sampai balik kerja masih nge-vape, di rumah sambil nonton masih nge-vape. Seedan itu Pak kecanduannya gua. Jadi ini gua bukan generalisir ke semua orang, ini gua sendiri seperti itu karena nikotin gua udah setinggi itu. Ya, nikotin gue sudah setinggi itu, sekecanduan itu, setolol itulah, bayangkanlah ya. Jadi gue tuh tidak bisa hidup normal lagi. Ketika gue merasakan peak-peaknya tertingginya gue di nikotin, udah pakai 12 mg, pakai pod pula, gue tuh harus bawa itu kemana-mana. Ketika itu ketinggalan, gue belain balik dulu, bawa dulu, baru kesana lagi gitu. Kalau lagi aktivitas di luar, gelo makanya, gitu ya. Dan satu hal lagi yang gue tidak antisipasi gitu ya. Dulu gue pengen lah nge-vape lah, gampang lah, resiko lah. Padahal kan kecanduan selamanya. Satu, itu udah pasti, kebayang lah. Yang kedua yang gak kepikiran adalah lu tidak bisa menahan nge-vape atau nyedot vape ya, kecanduan nikotin di tempat yang gak boleh ya. Kadang ada masanya kita tuh ke mall Pak ya, nonton film jadi gak fokus gara-gara gak bisa nge-vape. Keliling-keliling di mall segala macam itu kalau sama keluarga bisa habis 3 jam 4 jam. Gak bisa nge-vape. Pusing Pak. Asem Pak. Gila ya. Ini cerita gue. Gue tidak ini nunjuk lu nanti gini, enggak. Kalau lu yang masih nge-vape, kalau aman terserah, itu bebas. Gue tidak mau ngejudge orang lain. Tapi ini gue sendiri, gue lagi ceritain diri gue sendiri. Pokoknya gue sampai setolol itu. Maksa-maksain nyari rooftop dulu untuk nyedot balik lagi ke repot Pak. Ya. Lalu di samping dari itu, kerjaan gue adalah konten kreator. Yang mana kalau syuting kayak gini, ini bisa ngabisin setengah jam, sejam dari ngeset sampai segala macamnya. Dan tidak nge-vape. Dan itu tuh tai rasanya Pak. Pusing keluar lagi, nge-vape lagi kerja, aduh, nge-vape lagi. Habis. Tolol sekali itu, gitu ya. Dan titik baliknya adalah waktu itu gue seminar di Temu Momen. Jadi sambil juga permohonan maaf buat Bang Vigo dan kawan-kawan. Di sana alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Tapi ada hal yang emang ngeganggu di otak gue. Selama seminar itu kan gue dari sekitar beberapa jam lah ya. Gak fokus gue. Ngomong tuh belibet. Jadi otak tuh aduh pengen nge-vape, pengen jedot. Tai kan. Ngeganggu banget Pak. Ya, buat gue. Balik lagi. Ini cerita gue ya. Buat gue itu sangat mengganggu. Gak bisa gue diem tanpa nyedot gitu. Dan paling parahnya ini udah ngeganggu ibadah Pak. Gue orang muslim lah ya. Jumatan, tahu lu Jumatan, datang kita sebelum waktunya masuk ke dalam, nungguin khotbah dulu, sholat lama, pasti pengen nge-vape. Itu yang tainya di diri gua saat itu. Asem Pak, wah gila. Balik dari masjid langsung sebelum masuk kan terlalu edan, udah di level yang tidak wajar. Makanya sejak saat itulah gua mikir ini kayaknya harus gua berhentikan. Karena yang tadinya awalnya diet, meskipun ini gua tidak bilang ini harus dicontoh. Dengerin sedikit ya. Semua yang dikatakan soal vape dan kenikmatan kedengerannya jangan sampai ditiru. Kalau lu belum pernah nih, semua orang perokok, tukang nge-vape pun mengakui. Kalau ditanya apakah nih buat pemula nih yang belum pernah nih, apakah gua harus start ngerokok? Apakah gua harus start nge-vape? Mereka pasti jawab, jangan anjing, jangan mulai. Susah berhentinya. Bener. Akui aja. Ya, titik baliknya adalah ya begitu. Pak, setelah seminar itu gua merenung sambil nge-vape juga sih gitu ya. Merenung, aduh gimana ya caranya berhenti. Tapi berhenti gak akan mungkin bisa dilepasin gitu aja, dijual gitu aja, atau disimpan, ditinggalin gitu aja, gak akan bisa. Karena bener-bener gue cobain juga sehari tanpa nge-vape gak bisa. Dan waduknya lagi bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana di video ini syuting 5 hari lagi adalah bulan puasa. Dan di bulan puasa itu buat gue rasanya sulit banget. Karena gak nge-vape, gue harus kerja siang-siang, gue harus mikir. Gak nge-vape, edan pak otak gua. Jadi sebagai manusia nih, apa nih gua nih? Separuh gua nih ada di vape gitu kan. Bahkan 60% harusnya. Gelo gitu. Gua gak nge-vape kalau udah mata merem doang, tidur doang, bangun langsung nyedot. Segila itu pak. Akhirnya inilah sekarang kita masuk ke fase gimana cara gua berhenti. Dan di akhir gue akan kasih tahu yang versi rokok juga. Pertama adalah titik baliknya gue merenungi sendiri gitu ya. Waktu itu sambil nge-vape dan melihat keluarga, melihat anak gue. Anak gue sekarang masih 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lah ya. Dikala gue nge-vape pasti anak gue pengen, mana abah katanya kan, manggil gue abah ya. Pengen misalkan dia gini kan gak enak ya. Maksudnya anak kecil yang polos itu pegang vape-nya lalu
niru-niru meskipun gak disedot gitu, tapi dia niru-niru gitu. Nggak bagus nih kata gue gitu ya. Dan juga secara etika, gue ketika di keluarga lagi have fun di rumah sambil push. Wah, tidak etik nih pas dipikirin gitu ya. Wah gila sih, gimana nih gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba berhenti. Caranya adalah gue pas main sama keluarga ke kebun binatang segala macam gitu ya. Di sana emang pertama aturannya adalah nggak boleh merokok. Dan sebagai orang muslim, lo harus tahu nih. Ini hal-hal yang sering disepelekan oleh orang muslim juga yang ya kayak kita kayak gue lah, tidak menaati aturan. Nah itu juga bukan ke orang tua. Lu misalkan jangan ngelawan orang tua, enggak. Semua juga perlu, jangan melawan orang tua ongkoh ya. Dan juga aturan yang dibuat oleh pemilik tempat. Kalau lu masuk ke kafe dilarang merokok, ya gak boleh merokok. Lu ngerokok dosa bro. Lu masuk ke sebuah tempat gak boleh nge-vape, gak boleh ngerokok. Jangan, kata yang punya bro. Gitu. Lalu ya udah, gue kepikiran ya udah kita cobain pak. Kita cobain. Di hari itu 5 bulan lalu seingat gue. Itu 5 bulan lalu dimana gue pertama kalinya gue nyimpen vape gue di tas. Tapi pada saat itu masih dibawa. Simpen gue vape-nya di tas. Dan gue aktivitas aja semuanya. Meskipun asam pak edan. Gue tahan semua sampai balik baru nge-vape lagi. Lalu di situ oke, ini mulai bisa nih. Kayaknya mulai bisa nih. Lalu si anak gue ini ikutan main balance bike lah ya. Push bike kayak begitu. Dan setiap ngumpul itu aturannya nggak boleh ngerokok, nggak boleh nge-vape gitu ya. Oke, gue cobain pak di sana tanpa nge-vape, tapi masih dibawa. Tanpa nge-vape ripuh ya, susah lah. Ripuh itu artinya kesulitan. Tapi bisa berhasil, gue tahan. Sempet sekali bocor sih gue, jadi gue ke belakang dulu, nyedot dulu. Akhirnya berhasil dengan cara seperti itu. Akhirnya gue buatlah sebuah rules. Nah, rules inilah yang akan ngebantu lu untuk berhenti nge-vape. Kalau gue dulu, gue tidak boleh nge-vape di ruang publik. Itu rules yang pertama. Itu dulu lakuin dulu ya. Kenapa? Pertama gue 3 kali mendapati waktu gue di gacauan kalau nggak salah, gue lagi nungguin. Padahal gue di luar di parkirannya gitu ya. Ada emak-emak bawa anak. Aduh, gak enak banget gue. Gila ya. Lalu berikutnya di pasar. Di pasar gue lagi nyedot pods. Ada juga anak SMP kalau salah SMA gitu. Katanya dia aduh, kejadian lagi. Lalu yang ketiga kali udah di situ, kalau nggak salah ibu-ibu juga, gue di jalan di publik, nutupin kayak gini ya, pas jalan, gak enak banget nih kayak gini terus nih. Udah mulai gak enakan, ya udah. Rules pertama adalah stop vaping di publik. Buat lu perokok juga cobain dah, karena emang perih pak. Gue sebagai orang yang nge-vape dulu, nyium rokok aja perih gitu, apalagi yang nggak ngerokok, apalagi ibu-ibu, apalagi anak-anak. Mikir dikit bro, mikir. Gue cobain dan works ya. Jadi gue boleh nge-vape di rumah temen gue, di rumah gue sendiri, di rumah mertua, di rumah siapapun, di barbershop temen gue yang dia yang nge-vape juga dia. Jadi santai. Gue bisa nge-vape di situ dimanapun, di ruangan. Ini malah bukan di publik ya ngumpulnya. Tapi di publik gue malah stop. Dan itu work sekitar 1 bulanan lebih ya. Lalu rules berikutnya adalah ini sebagai vapers dulu, nanti rokok di akhir ya. Gue membuat rules baru lagi. Ya, kurangi lagi jatah tempatnya. Heatmapnya kurangi lagi. Tadi kan heatmapnya di rumah teman, di rumah mertua, rumah sendiri. Lalu gue kurangi lagi. Rules berikutnya adalah gue hanya boleh nge-vape di rumah gue sendiri, di studio gue sendiri, dan di rumah mertua. Di rumah teman, di rumah siapapun tidak boleh. Karena kita nggak tahu kondisi pak. Mungkin di rumah teman lo ada yang nggak suka nyium nih, ada yang punya anak kecil segala macam. Nah, jadi gue persempit di situ. Ya, waktu itu setelah gue race segala macam, rulesnya dipersempit di situ. Rumah gue sendiri, rumah mertua. Ya, itu berjalan cukup lama, berhasil. Lalu gue pengen mempersempit lagi karena dulu sempat nginep juga di rumah mertua. Jadi caranya adalah gue sering kan setiap weekend nih, malam minggu atau minggu ke Senin, gue tuh sering nginep juga di rumah mertua gitu ya, sama istri segala macam. Lalu gue nggak bawa vape. Gue sengajain, kata istri sih, sebenarnya istri yang mendukung sih. Cobain lah, gak bawa vape, cobain. Oke, let me try. Gue cobain gak bawa vape. Yang nginep berhasil. Kadang nginepnya bablas, misalkan dari Sabtu gue nginep ke Minggu, Minggunya malah nginep lagi ke Senin, 2 hari itu gak dibawa vape-nya, tapi bisa, berhasil pak. Sejak saat itu gue itu berjalan juga cukup lama. Bulan berikutnya lagi, yaitu bulan akhir dimana gue persempit lagi. Rumah mertua juga no, jadi heatmapnya hanya di rumah gue aja ya. Berjalan juga di rumah doang nge-vape-nya, keluar rumah gak bawa. Itu mulai tenang tuh ya, mulai kalau acara anak gue segala macem aman ya. Di tas gue jadi lega nih ruangnya karena nggak bawa vape lagi.
tas kecil gitu ya, sling bagnya. Lalu setelah itu berjalan cukup lama dan cukup berhasil. Dari situ gue mulai merasa kayaknya ini udah cukup oke nih untuk berhenti nge-vape nih. Lalu langkah berikutnya apa? Jangan mulai berhenti dulu sebelum nikotinnya turun. Ya, ini saran gue. Mungkin bisa diaplikasiin juga buat para perokok yang rokoknya nikotinnya tinggi, coba turunin, ganti ke rokok yang nikotinnya lebih rendah. Caranya adalah gak pilih nikotin yang lebih rendah kalau di rokok ya. Ini gue nggak ngerokok tapi sok tahu aja. Atau rokoknya jadi setengah, tapi gak tahu, gue belum pernah mengalami apakah bisa, tapi nanti gue ceritain versi teman gue. Sekarang versi gue dulu. Gue kan tadi udah kecanduan di 11 mg ya, pods 30 mg segala macem. Lalu gue cobain lagi turun waktu itu ke 9 mg lagi, turun lagi ke 6 mg lagi ya, karena saat itu sempat vakum juga nge-mod, gue pakai pods doang tapi 30 mg gitu ya, edan kan. Lalu pindah lagi ke, bukan pindah, nambah lagi mod, gue beli lagi mod baru, malah itu di tengah-tengah gue berhenti malah beli mod gajeknya gitu. Karena waktu perpindahan fase itu gue masih mikir kayaknya nggak akan berhenti cepet deh, kayaknya tahun depan deh gitu mikirnya. Ya udahlah, 3 bulan belakang kemarin gue beli Centaurus tuh M100, emang murah gitu ya. Lalu karena ada nitros gue, jadi RDA gue ada Dead Rabbit, ada nitros, gue sayang juga nggak dipakai gitu kan. Ada nitros gue pakai lagi, pakai Kendo, wah seneng banget sih saat itu ya. Cet, gue akhirnya beli lagi liquid tuh, tapi turun. Akhirnya finalnya turun ke 3 mg. Ya 3 mg nih liquid terendah juga nih di tire-nya Freebase gitu ya. Akhirnya podsnya gue kebetulan udah ruloh sekali, sebenarnya nggak rusak, masih bisa disedot, tapi vibration, ada vibrasinya, ada getarannya. Gue banting, buat malah keluar semua, rusak deh. Ya, nah, udah setelah pods gue rusak, tersisa mod ya 3 mg. Dengan berbagai macam alasan yang tadinya mau berhenti, gue masih nge-vape di 3 mg. Tapi di rumah doang, selama berapa bulan ya? Itu 1,5 bulan kalau nggak salah. Abis 3 liquid pokoknya, kayaknya 2 bulan dah. Ya, akhir-akhirnya itu 2 bulan kayaknya. Jadi gue pakai nge-mod atau nge-vape di 3 mg. Strawberry abis, tanpa bilang ke istri gue waktu itu, gue beli yang matcha untuk terakhirnya. Apa yang gue tuker, gue lupa. Intinya terakhir pakai liquid itulah. Pokoknya 3 mg ya terakhir. Dan setelah liquid ini habis, gue akan berhenti karena liquidnya enak. Nah, buat gue penutupan adalah liquidnya harus enak. Tapi jangan ditiru juga, jangan nge-vape ya intinya. Gue waktu itu penutupan dengan liquid yang enak, tapi ya udahlah, terlalu lama buat nyarinya gitu, karena kan kadang nggak ada, kadang ada gitu ya. Dan ya setelah itu pun disaksiin sama 2 kawan gue waktu itu. Perpisahan lah gue dengan vape, sedotan terakhir. Oke, udah beres pak. Dan modnya masih ada di, ntar gue bawa dulu. Ini dia Centaurus. Gue kangen ke Centaurus yang dulu gue, karena gue pakai Centaurus M200 yang gede. Itu rusak juga, gue simpen di WC, kelupaan, berkarat semua. Akhirnya gue malah beli lagi ini karena ini murah ya, Centaurus M100. Ini masih nyala, masih good. Ininya nitros. Dan ya udah gak bisa lagi gue pakai nih. Gitu ceritanya ya. Final day gue bisa berhenti sejak saat itu, dan gue sama sekali belum pernah mencoba lagi nyedot vape ataupun ngerokok mungkin ya. Cuman pernah di beberapa hari setelah gue berhenti itu gue mimpi, the real mimpi, ke teman gue yang bawa pods, nyobain dong sekali dong. Pas nyedot tuh rasanya banget, bener-bener icy mentol pak, enak banget pak. Mimpi gue. Balik lagi sekarang, alhamdulillah gue sudah totally kehilangan nikotin. Semoga gitu ya. Gue belum pernah ngetes secara medis segala macamnya. Kenapa gue bikin video ini sekarang? Karena sebenarnya berhentinya itu bulan kemarin. Jadi udah sebulan nih, sebulan full gue tanpa nge-vape. Dan alhamdulillah gitu, gue gak pengen bikin video di hari pertama berhenti gitu ya. Itulah perjalanan gue untuk berhenti dari nikotin. Jujur ini efeknya sangat berpengaruh buat hidup gue sebagai content creator yang kadang seminar, kadang berada di tempat yang gak boleh nge-vape. Akhirnya ya sebegitulah ceritanya gitu ya. Lalu ada teman gue juga yang cerita waktu itu, mungkin fasenya sama, tapi gue kurang tahu berapa bulan. Tapi doi dulu caranya begitu. Dia tuh perokok yang sangat edan gitu ya. Dia sehari bisa 2 bungkus. Lalu dia perlahan mengurangi, katanya gini, stepnya simpel banget katanya. Mengurangi aja dari 1 bungkus jadi setengah. Tapi fasenya lama, berbulan-bulan gitu ya. Misalkan mungkin lu bisa kasih jatah 3 bulan full sebungkus.
3 bulan berikutnya full setengah, 3 bulan berikutnya minta sama teman, 3 bulan berikutnya coba berhenti. Tapi gue gak tahu karena gue tidak perokok. Tapi itu adalah cerita dari teman gue yang bisa berhenti. Mungkin kalau misalkan lu bisa terapkan cerita gue yang tadi, cara gue yang tadi, kita pakai heat map aja, ya, di mana tempat lu boleh pakai nikotin, entah itu vape atau rokok terserah. Di mana tempatnya lu bisa terapin dengan cara gue yang tadi. Seperti gue yang pertama di seluruh tempat, tapi dikurangi di publik. Setelah publiknya kurang, kita kurangin tempatnya. Rumah temen gak boleh, rumah mertua dan rumah sendiri. Rumah mertua gak boleh, rumah sendiri. Oh, gue lupa tadi satu hal, Pak. Setelah semuanya dikurangi, jadi di rumah gue doang, ya. Akhirnya gue kurangi lagi. Di rumah, di ruang keluarga, gue kurangi. Di rumah bertemu istri anak tidak. Gue hanya di studio ini aja. Ya, studio dan rumah ini nempel ya bagian sini ya. 5x4 petak ini aja yang boleh. Setelah keluar dari situ, no, gitu ya. Jadi setelah final dari situ di bulan terakhir akhirnya setelah liquid yang habis selesai deh gitu. Nah, mungkin itu dia perjalanan gue untuk bisa berhenti dari nikotin dan semoga bisa ngebantu juga buat lu pada, karena ini balik lagi, ini bukan gue menjadi siapapun, tidak. Ini gue ngejadi diri gue sendiri dan kebutuhannya adalah untuk kebutuhan kerjaan gue sendiri. Gue merasa terganggu akan nikotin itu. Kemana-mana harus bawa, kemana-mana harus nyedot, kemana-mana harus nyedot terus dan terus. Oke, ini di akhir video gitu ya. Semoga banyak pelajaran juga. Tapi sedikit lagi disclaimer, balik lagi. Buat lu pada pemula yang belum pernah menyentuh itu, jangan. Semua orang pasti bilang, jangan kan, bener kan? Ya. Jangan mencoba. Jangan coba nge-vape nikotin, ngerokok nikotin, jangan mencoba nikotin sama sekali. Tapi itu dia, ya, perjalanan gua. Dan lu bisa alihkan juga ke hal lain. Karena gua kan seneng main PS gitu ya. Gua alihkan ke main PS gitu ya, ke nonton film segala macam. Tapi intinya itu, nikotin tidak baik di mata siapapun. Bagi penggunanya sendiri, nggak akan ada yang bilang itu sehat bro, gitu ya. Tapi balik lagi itu cerita gue sendiri. Gimana pendapat lu? Tulis di komentar di bawah. Dan segimana progres lu, atau mungkin ada yang jadi kepikiran untuk berhenti, ya semoga bisa bermanfaat. Segitu aja dari gue. Ya, ini hanya sekedar cerita. Ya, maafin kesalahan gue semua. Assalamualaikum men.